Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2, harmoni dalam ekosistem, topik A dengan materi rantai dan jaring makanan. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Yang pertama, rantai makanan. Kegiatan pembuka. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Mari kita pelajari prosesnya pada video kita kali ini. Pengertian rantai makanan. Perhatikan gambar. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal peran dalam rantai makanan. Yang pertama, peran tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Berikutnya, ada binatang. Binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain, di mana binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Berikutnya ada pengurai. Jamur maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati atau bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh rantai makanan. Rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Berikutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Berikutnya, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4, dan selanjutnya burung elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, hasil uraiannya dapat dimakan kembali oleh tumbuhan hijau. Sehingga rantai makanan ini akan terjadi terus-menerus dan memindahkan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lainnya. Tahukah kalian, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya, mereka mati karena waktu, bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan, atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik.
Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Berikut adalah contoh dari ekosistem di laut. Ada fitoplankton yang akan dimakan oleh zooplankton. Selanjutnya, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Berikutnya, ikan-ikan kecil akan dimakan oleh burung pelikan. Pada ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen di ekosistem laut. Karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Berikutnya ada pohon akasia yang akan dimakan oleh gajah. Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Berikutnya, tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Pada cacing tanah, rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Daun mati akan dimakan oleh cacing tanah. Selanjutnya, cacing tanah akan dimakan oleh burung. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu jaring-jaring makanan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Katanya, hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu, sumber makanannya banyak ya? Benar, di gambar ini saja macan dahan bisa memangsa tupai, tapir, kelinci, dan kijang. Lalu, bagaimana cara menggambarkan rantai makanannya ya? Dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak? Mari kita pelajari pengertian dari jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Tahukah kalian? Sebenarnya, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memiliki peran yang berbeda. Berikut jaring-jaring makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan di samping. Ada berapa rantai makanan di sana? Jika kalian perhatikan, laba-laba bisa berperan sebagai konsumen 2, namun juga bisa berperan sebagai konsumen 3. Pada gambar tersebut terdapat dua rantai makanan. Rantai makanan yang pertama, bunga sebagai produsen, nektarnya akan dimakan oleh kupu-kupu sebagai konsumen 1, selanjutnya kupu-kupu akan dimangsa oleh laba-laba sebagai konsumen 2. Sehingga pada rantai makanan yang pertama, laba-laba berperan sebagai konsumen 2. Berikutnya, rantai makanan yang kedua, bunga sebagai produsen,
Nektarnya akan dimakan oleh semut sebagai konsumen satu. Berikutnya, semut akan dimakan oleh kumbang sebagai konsumen dua. Dan selanjutnya, kumbang akan dimangsa oleh laba-laba sebagai konsumen tiga. Sehingga pada rantai makanan yang kedua, laba-laba berperan sebagai konsumen tiga. Apa yang sudah aku pelajari pada video kita kali ini? Yang pertama, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. 2. Pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. 3. Makhluk hidup lainnya yang tidak berfotosintesis berperan sebagai konsumen. 4. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2 dan seterusnya. 5. Jamur, bakteri, dan cacing merupakan dekomposer. Perannya menguraikan bangkai dan sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. 6. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.